Tapi kenapa mereka itu mencari marketnya Indonesia? Yang jelas kalau orang luar, market orang luar, saya belak-belakan aja di sini. Mungkin ya orang Indonesia ini bodoh, kayak gitu pemikiran mereka. Nah itu yang mereka manfaatkan. Kemudian satu lagi, kenapa timbulnya, kalau menurut saya timbulnya pemanfaatan netizen 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Satria Ponde. Kali ini saya nggak ngembolang, saya hanya cerita-cerita aja sama kalian. Ini di Semak Belukar. Saya, bagi yang udah nonton mungkin tahu ya kalau saya habis metik apel liar di sana. Jadi saya memutuskan untuk chill di sini karena sepi banget, dan ini bagus sekali untuk meditasi, untuk pikiran biar rileks. Senang banget saya kalau daerah seperti ini. Dan banyak dari kalian bilang kalau nggak ada Sidel, nggak ada Daniel, nggak ada Sylvia, nggak seru. Anyway guys, I know that, thank you. Berarti kalian enjoy dengan kebersamaan kami. Namun di channel ini saya tidak bisa tergantung sama mereka aja. Saya ingin mencerita atau berbagi sama kalian, baik itu saya sendiri aja. So saya harap kalian mengerti, dan ya, karena kami ini bukan grup band yang harus tampil bareng selalu ya kan. Jadi personilnya harus lengkap, atau ngerti lah maksud saya. Emang nggak saya pungkiri kalau saya sama mereka rame-rame itu kontennya lumayan populer. Anyway, tapi saya nggak akan ini. Anyway, terkadang saya juga pengen sendiri, cuman saya ingin bikin konten juga untuk kalian. So, topik saat ini yang paling booming, banyak sekali saya dapat pesan atau komen dari penonton, yaitu tentang fenomena YouTuber luar yang yang populer di dunia netizen N62 plus N62 ya kan. Kalau banyak yang nanya gimana menurut saya, ada juga yang dari Korea katanya itu dia sebenarnya tidak cinta Indonesia, dia menjelek-jelekkan Indonesia di belakangnya, tapi pas di video dia lembut-lembut. Saya nggak tahu kebenaran berita tersebut, apa itu sebenarnya. Yang jelas saya sebagai YouTuber, ya kerja sambilan, saya sangat satu profesi lah sama mereka. Saya mengerti sekali bagaimana orang itu bisa kontennya dilihat, ditonton orang, dan bikin mereka semangat untuk bikin konten dengan komen-komen yang baik. Tapi kita nggak bisa pungkiri ada juga yang nggak suka dan lain-lain. Jadi sebagai YouTuber guys, memang membuat konten ini nggak mudah sekali. Memang nggak mudah, apalagi yang pakai translate kayak Sidel, Daniel, dan saya juga ya kan. Kalau saya sama teman-teman pasti saya translate ya, mayoritas. Jadi itu mentranslate itu aja udah 4 jam minimal ya kan. Bukan mentranslate kayak kita nulis di buku, enggak, tapi memakai software. Jadi itu kadang itu yang paling yang paling challenge, yang paling tantangannya kalau bikin konten. Tapi kalau cuma kayak gini aja ngobrol bahasa Indonesia, orang mengerti dan oke. Tapi kenapa mereka itu mencari marketnya Indonesia? Yang jelas kalau orang luar, market orang luar, saya belak-belakan aja di sini. Di sini orang jauh lebih I don't care. Kalau mereka lihat kalau mereka nggak suka, mereka akan menghujat. Kalau suka ya mereka bilang ya it's okay. No. Mereka nggak akan berikan support yang benar-benar pengen orang itu maju atau gimana. Itu jarang, mungkin ada tapi jarang kalau apalagi di Eropa ya. Jadi kalau mereka bikin konten untuk orang Indonesia, itu bukan hanya sekedar mereka ingin terkenal di Indonesia, tapi mereka juga mendapatkan spirit
dalam membuat konten, membuat mereka semangat karena mereka berkomunikasi dengan orang Indonesia yang punya kebudayaan support, mendukung. Karena ini seperti kalian bilang, subscribe, like, semuanya itu gratis. Jadi why not ya kan? Kalau kita kan memang mudah atau curah ya memberikan support seperti itu karena nggak ada biaya. Tapi kalau udah ada biaya mungkin beda lagi ceritanya ya kan. Jadi itulah yang bikin mereka marketnya di Indonesia. Nah, permasalahannya apakah mereka benar-benar mencintai Indonesia atau tidak, atau malahan sebaliknya, atau menganggap remeh orang Indonesia, netizen Indonesia. Nah, di situ tergantung dari YouTuber itu masing-masing. Kalian pasti banyak lah yang tahu. Kalau menurut analisa saya, itu kebanyakan reaksi ya, kalau orang luar itu mereaksi. Ini apakah orang luar ini semata-mata hanya memanfaatkan orang ya penonton Indonesia, atau mereka I don't know what is the main reason, apa alasannya ya kan. Tapi ada di pihak YouTuber ini juga memang ada yang benar-benar memanfaatkan keluguan netizen Indonesia, kebaikan netizen orang Indonesia, you know. Cuman netizen Indonesia juga, saya mau maaf ini analisa saya aja, lebih cenderung kebanyakan ya, apalagi konten reaksi, lebih cenderung mengharapkan komen-komen orang tersebut wow, bilang Indonesia bagus, Indonesia cantik, atau apapun video yang mereka reaksi itu pengennya wow, takjub ya kan, pengennya begitu. Jadi mereka pun memanfaatkan hal tersebut. Seperti si Daniel dan saya itu kadang kami ada saat mereaksi video ya, kadang takut loh mau bicara jujur, tapi kita tetap jujur aja ya kan. Makanya setiap video reaksi baik itu agama atau yang lain, kecuali Wonderful Indonesia, saya akan bilang itu pure, memang kita senang sekali nontonnya. Kadang-kadang kita nggak bikin konten, kita nonton Wonderful Indonesia, apalagi mereka semua udah beli tiket, jadi pemikiran mereka pengen ke Indonesia, jadi mereka browsing lah atau riset lah tentang Indonesia. Memang mereka wow, different, beda. Bukan berarti tempat mereka jelek, negara mereka jelek, enggak, tapi memang Indonesia beda dan sangat berwarna. Nah, itu yang bikin mereka takjub itu. Tapi kalau konten-konten lain yang direaksi, misalnya apalah gitu, semacam army atau lagu dan lain-lain, vlog-vlog YouTuber yang lain ya kan, kreasi-kreasi yang lain, itu nggak semua orang di sini sebenarnya atau orang luar itu sebenarnya setuju. Tapi mereka dituntut untuk bilang wow dan segala macam. Sebenarnya banyak juga yang nggak suka sebenarnya dan nggak ngerti sebenarnya, tapi karena tuntutan dari penonton yang merekomendasikan silakan reaksi ini, jadi mereka harus bilang wow dan lain-lain, you know. Jadi di sanalah mereka mikir mungkin ya orang Indonesia ini bodoh, kayak gitu pemikiran mereka. Nah, itu yang mereka manfaatkan, you know. Kadang-kadang ya itulah. Tapi kalau alhamdulillah ya, kalau kami yang mereaksi, bukan saya membela teman saya atau saya sendiri, tapi kita memang berusaha sejujur mungkin menurut kita. Makanya banyak kontroversi kalau kami lagi mereaksi, karena you know, realistik lah guys, realistik. Setiap manusia mempunyai pandangan masing-masing. Kita nggak akan bisa yang satu suka, yang satu suka banget, yang satu mungkin nggak suka, you know. Jadi yang saya suka dari penonton saya yang suka kami mereaksi itu, mereka nggak melihat hasil dari reaksi kami, tapi mereka melihat pandangan dari kami. Nah, itu yang maksud, yang tujuan sebenarnya dalam menonton reaksi. Saya juga suka nonton reaksi, tapi saya suka nonton reaksi yang di TV-nya Inggris, ada namanya Google Box. Nah, itu ada yang wow, amazing, dan yang satu shit, yang satu kayak gitu. Jadi mereka punya alasan kenapa mereka bilang nggak bagus. Contohnya ada satu, yaitu saya mau maaf kepada fansnya Alibata.
Oke, kalau saya sama Sidel Daniel kami suka musik, jadi kami mengerti dan bisa melihat apa namanya itu uh, sisi dari musik, ya, akustik, finger style semacam itu. Bagi kami beautiful, bagi kami menakjubkan. Tapi waktu itu saya liatin ke teman saya yang lain, nggak di videoin, dia bilang what the fuck, Jadi dia bilang no, membosankan, bla bla bla. Nah, kalau itu dilihatkan ke penonton, apalagi yang ngefans sama Alibata, itu bakal dihujat langsung ya kan, pandangan seperti itu. So, jadi itulah yang menurut saya ada simpang siur dari pandangan baik itu YouTuber sama penonton. Kalau manfaatnya bagi kita, sebenarnya entertainment itu siapapun, menurut saya itu adalah privilege, satu kehormatan orang lain mereaksi atau tertarik dengan kreasi kita. Berarti mereka mempunyai suatu secara tidak langsung kreativitas orang Indonesia itu dikenal sama orang luar, walaupun seorang YouTuber atau dan lain-lain. Yang jelas ini orang mengenal negara kita, dan tentulah secara tidak langsung bukan nampak sekali manfaatnya sekarang sih, enggak. Tapi kalau ini memang booming, orang-orang bisa melihat kreasi-kreasi orang Indonesia, suatu saat hasilnya saya yakin ya bermanfaat bagi orang-orang Indonesia juga, Cuman itu YouTuber yang benar-benar merasa tertarikannya murni, bukan karena hal-hal yang mendapat keuntungan saja, Jadi seperti Triple Mix, teman-teman saya memang kalian lihat hasilnya, mereka bilang cinta Indonesia, mereka pengen berkunjung ke Indonesia. Atau yang bilang cinta nggak tahu gimana, tapi nggak pernah ke Indonesia, itu bagi saya semua tergantung ke penonton. Kalau kalian merasa terhibur, kalian merasa YouTubernya memberikan hiburan bagi kalian, why not? Kita nggak harus nggak harus karena orang luar ini, kita nggak usah mengotak-ngotakkan, terserahlah, tapi ini ancaman sih, tantangan bagi entertainment di Indonesia sebenarnya. Kenapa netizen 62-nya banyak yang menyukai YouTuber orang luar. So, kemudian satu lagi, kenapa timbulnya, kalau menurut saya timbulnya pemanfaatan netizen 62 itu banyak dari penonton yang menginginkan orang luar atau YouTuber atau siapalah yang mereaksi atau bicara tentang Indonesia, menginginkan orang luar tersebut seperti kita. Kalau menurut saya it's not gonna happen. Kalau kita ingin orang itu seperti kita, maka mereka akan bermuka dua, hanya untuk menyenangkan kita dan mendapatkan keuntungan dari hal itu. Let's accept, ayo kita terima kenyataan bahwa orang itu berbeda, bahwa kebudayaan orang itu berbeda, terus cara mereka tumbuh besar dan lahir budaya mereka berbeda. Is not easy, nggak mudah sekali. Seperti orang makan yang dulunya dari kecil sampai sekarang pakai garpu sama sendok, sekarang akan kita rubah untuk menjadi makan pakai tangan seperti kita. No, that easy. Saya aja orang merubah untuk suruh pakai garpu sama pisau, saya tetap pakai tangan kalau di rumah saya, It's not that easy. Terus agama lagi. Ada yang membahas agama, I know bagi kita pastilah agama kita adalah agama yang paling benar. Kalau enggak, kita nggak mungkin percaya. Dan itu memang antara kita sesama satu agama misalnya kan, bagi orang itu agamanya yang benar. Jadi mereka mempunyai ketertarikan untuk melihat contohnya Islam dari agama
orang lain, ingin tertarik melihat Islam, ya kalau mereka masuk Islam ya berarti hidayah mampu sama dia. Tapi kita mungkin susah juga saya ngomongnya. Ya banyak yang berharap semoga dia masuk Islam. Dan it's not that easy guys, it's not that easy. Seperti saya, kalau saya mau masuk agama lain, itu mungkin nggak tahu, harus ada yang terjadi dulu sama saya mungkin. Ya seperti itu, seperti orang lain masuk ke agama Islam misalnya, itulah hidayah. Itu nggak bisa direncanakan, nggak bisa diapa-apain, Kalian pasti udah tahu itu. Jadi banyak sekali yang pengen ayo masuk Islam atau begini. Makanya banyak sekali orang yang jadi mu'alaf biar terkenal. Indonesia adalah dan Malaysia adalah negara yang mayoritas Islam. Jadi audiensnya Islam, cenderung, bukan semuanya, cenderung yang orang tersebut mempunyai kesamaan dengan kita. It's not that easy. Makanya banyak artis yang pakai jilbab lah biar tenar, masuk Islam lah biar tenar. Padahal saya ada teman artis juga sebenarnya, dan sebenarnya itu bukan mereka, itu bukan diri mereka. Mereka harus berubah seperti itu agar orang menerima mereka, lebih mencintai mereka. Jadi kita ini ya seperti seperti klise, seperti yang nggak melihat kenyataan sebenarnya. Jadi kita hanya ingin melihat sesuatu yang ingin kita lihat, kita ingin mendengar sesuatu yang ingin kita dengar. So makanya orang-orang akhirnya menjadi muka dua lah, atau fake, palsu. Makanya banyak entertainment itu, mereka itu adalah palsu. Kalau mereka jadi diri sendiri, kalau mereka memperlihat keaslian mereka, maka banyak orang yang nggak terlalu takjub. Makanya di channel kami nggak peduli sih hal tentang itu. Kami harus memperlihatkan siapa kami. Jadi kalau kalian ketemu pun nanti, ya itulah kami. Di video kami mempunyai kesalahan, kami mempunyai kenakalan, kami mempunyai jiwa humor atau pandangan yang berbeda, ada argumen juga. Jadi tidak satu arah, tidak semua satu arah pola pikir kita. Tapi yang membuat kita tetap akrab, yaitu respect, nggak ada satu orang pun yang mengharapkan si A akan menjadi si B atau si B akan menjadi si A. No, jadilah individual masing-masing. So, saya rasa itulah polemik antara YouTuber. Mereka ingin orang menyukai mereka, apapun itu, walaupun mereka harus kelihatan fake atau segala macam, karena itu adalah tuntutan dari marketnya mereka. Itu aja pembahasan dari saya guys. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.